Salve, kembali berjumpa dengan saya pada pagi hari ini tanggal 25 Juni 2026. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, marilah kita mau bersama-sama bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa diselaraskan dengan tindakan nyata. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 2 Raja 24 ayat 8 sampai dengan 17 dan Injil Matius 7 ayat 21 sampai dengan 29. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Sebagai pengikut Kristus, saudara, kita diharuskan taat kepadanya. Ketaatan di sini adalah suatu tindakan tunduk, mendengarkan dan melakukan kehendak Tuhan sebagai respon kasih dan penghormatan kepadanya. Dan ketaatan saudara bukanlah beban atau rasa takut dihukum, melainkan bukti nyata dari iman dan kasih. Ketaatan yang dilakukan harus memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut, saudara. Yang pertama, prinsip yang harus kita miliki di dalam ketaatan adalah didasari oleh kasih. Yesus berkata, di dalam Yohanes 14:23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kasih kepada Tuhan menjadi motivasi utama untuk taat, saudara. Prinsip kedua, saudara, lebih dari sekedar ritual. Tuhan lebih menghargai ketaatan yang tulus daripada sekedar korban persembahan atau aturan agama. Kita dapat lihat di dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Prinsip yang ketiga, saudara, melibatkan seluruh hidup. Ketaatan yang benar bersifat total. Siap melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Bahkan saudaraku yang terkasih, ketika itu sulit atau tidak masuk akal, kita harus tetap taat. Ingat, ketaatan bukanlah sekedar pengakuan di bibir, melainkan tindakan nyata yang menjadi fondasi hidup kita agar tidak hancur saat badai kehidupan menerpa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kedua bacaan yang kita baca dan renungkan hari ini, saudara, mengingatkan kepada kita akan bahaya kemunafikan dan pentingnya ketaatan sejati. Kita melihat dalam bacaan pertama bagaimana Raja Yoyakin dan rakyat Yehuda mengalami kehancuran dan pembuangan ke Babel karena hidupnya menyimpang tidak taat kepada Allah, saudara. Mereka lebih memilih mengikuti jalan yang jahat daripada mematuhi firman Tuhan. Kedudukan, kuasa, atau warisan iman tidak akan menyelamatkan kita dari hukuman jika kita tidak hidup dalam kebenaran. Ini merupakan peringatan bagi para pemimpin yang berkuasa di mana tidak taat kepada Allah, melakukan kejahatan dalam kekuasaannya untuk meraup keuntungan pribadi, tapi tidak melihat situasi rakyatnya yang menderita dan kesulitan. Melalui Injil hari ini, Yesus memberikan kepada kita pengajaran akan fondasi yang kokoh dalam kehidupan kita, saudara. Yesus menegaskan bahwa berseru Tuhan, Tuhan. Banyaknya kita berdoa beribadah, kita berseru kepadanya Tuhan, Tuhan. Itu tidak cukup, saudara. Ketaatan yang sungguh-sungguh, yang melakukan kehendak Bapa, diibaratkan seperti membangun rumah di atas batu karang. Saat penderitaan atau hujan dan banjir, saudara, datang di dalam kehidupan kita, hidup kita tidak akan roboh. Sebaliknya, orang yang hanya mendengar tanpa melakukan adalah orang bodoh
yang membangun di atas pasir sehingga hidupnya akan hancur. Regi hari ini saudara mau menyampaikan kepada kita semua sebagai pengikut Kristus bahwa jangan sekedar tahu. Berapa banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar, baca, atau pelajari, namun masih kita abaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus evaluasi hidup kita. Saat menghadapi masalah atau teguran dari Tuhan, respon seperti apa yang kita tunjukkan? Apakah kita mau merendahkan hati untuk berbalik kepadanya? Dan yang penting adalah pegang fondasi yang benar. Jadikan kehendak Tuhan sebagai pegangan utama dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kita. Ingat saudara-saudara yang terkasih, ketekunan yang diajarkan oleh Yesus kepada kita untuk melakukan kehendak Bapa akan membuat kita pantas untuk masuk dalam kerajaan surga. Ukuran kepantasan memang tidak hanya dapat diukur melalui cara kita berdoa dan bernyanyi saat beribadah dan lain sebagainya, melainkan saudara, pada waktu perbuatan kita sesuai dengan ungkapan iman dalam doa-doa kita. Bagi Yesus, yang paling penting adalah menaati dan melakukan kehendaknya. Mari saudara-saudara yang terkasih, sebagai insan ciptaan yang dikasihi, kita harus bisa menyeimbangkan antara doa-doa kita saudara dengan perbuatan yang nyata terhadap sesama kita. Artinya saudara, iman kita harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Karena iman tanpa perbuatan hanyalah sia-sia belaka. Ya Allah, bantulah kami sehingga mampu menyeimbangkan doa-doa kami dengan perbuatan baik kami kepada orang lain, sehingga kami dapat masuk dalam kerajaan sorga yang telah Engkau janjikan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.